wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala hendaklah kita panjatkan setiap saat di setiap helaan nafas kita atas nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat. Kita bisa kumpul lagi karena nikmat-nikmat yang tadi dari Allah Ta'ala ya. Semoga kita bisa menamatkan, mengkhatamkan kitab ini dengan lancar. Insya Allah tinggal 11 bab lagi kah? Kayak gitu ya kira-kira. Insya Allah. Baik, alhamdulillah tidak lupa juga sholawat serta salam. Marilah juga kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW telah dan yang zaman. Semoga kelak kita bisa berkumpul bersama beliau di telaganya beliau di surga juga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita malam ini adalah tidak dimohon dengan menyebut nama Allah, tidak dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Kita dikasih hadis satu. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, la yus'alu biwajhillah illal jannah. Tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja. Minta yang lain boleh. Ya, tapi kalau ketika kita mohon dengan menyebut nama Allah, sebisanya bukan mohon yang lain kecuali surga. Maksudnya gimana nih? Ya, sekarang kita lihat dulu apa namanya hadisnya. Syarahnya begini. Syarah dari judul. Jadi orang tuh nggak boleh memohon dengan mengucapkan dengan wajah Allah gitu ya. Ya Allah dengan wajahmu yang mulia, dengan wajahmu yang suci segala macam nggak boleh kecuali kalau kita mohon surga. Kalau yang diminta sifatnya duniawi, entah dia minta sama Allah atau pada orang seperti ketika dia bilang sama orang, aku minta dengan wajah Allah berikan aku harta dan rumah, itu hukumnya haram. Sementara begitu ya. Sekarang penjelasannya. Kita lihat dari hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, kalau ngomong hadis ini, status hadisnya sebenarnya ini masih diperselisihkan ulama. Karena dalam perawinya ada namanya Sulaiman bin Mu'az ya dari hadis ini. Dia itu apa namanya? eh justru yang menyebabkan hadis ini jadi berselisih karena walaupun dia dijadikan sebagai hujah dalam periwayatan hadis, tapi nama beliau itu juga menjadi perselisihan. Kenapa? Karena Sulaiman bin Mu'az mengenal beliau para ulama ya khilaf tentang kesikohannya. Khilaf itu maksudnya masih ada yang bilang dia nggak sikoh, ada yang bilang dia sikoh. Sikoh itu apa sih? Sikoh itu kredibilitasnya tuh dipercaya gitu ya. Nah, pendapat pertama yaitu pendapat mayoritas ahli hadis, mereka bilang dia adalah perawi yang doif, yaitu Sulaiman bin Mu'az ini ya. Pendapat kedua bilangnya bahkan di pendapat Imam Ahmad beliau bilang Sulaiman bin Mu'az adalah perawi yang sikoh. Dan dia juga salah satu perawi dalam kitab Sahih Muslim. Kalau kata Ibnu Hajar al Asqalani, ya menyimpulkan dan dari khilaf ulama juga, maka dibilang Sulaiman bin Mu'az ini termasuk yang punya hafalan buruk. Jadi kalau orang mau meriwayatkan hadis, jalur hadis itu harus benar-benar apa namanya semuanya disebut. Jadi kalau misalnya gini, Winda dapat berita dari saya. Winda nyampein lagi ke ibu. Ibu nyampein lagi ke Mbak Rahma. Mbak Rahma nyampein ke Mbak Cynthia. Itu semakin banyak yang nyampein harus disebut semua. Jadi kalau kata Winda, kata Say nih Bu, begini begini begini. Ibu nyampein lagi ke Mbak Rahma. Ibu bilang katanya Say, kata Winda, begini begini. Mbak Rahma nyampein lagi ke Mbak Cynthia. Kata Say, kata Winda, kata Ibu Mima, bla bla bla. Jadi itu harus buat tersebut. Satu aja lupa dari periwayat ini, satu aja dia punya hafalan buruk atau dilupa itu berita itu doif jadinya gitu. Makanya kenal kita hadis itu kalau kita ada yang sahih kita lebih aman karena berarti semua periwayat itu benar-benar sikoh. Sikoh itu bisa dipercaya. Tidak ada yang lupa, tidak ada yang apa namanya semuanya bisa dipercaya seperti itulah kira-kira. Jadi eh, kalau kita boleh bilang ya di sini sebenarnya hadis ini masih bisa dipakai dan ada yang bilang hadis ini juga sahih. Intinya walaupun statusnya hadis ini doif, tapi dibawakan oleh Syekh penulis buku ini, ya Abdul Wahab rahimahullah taala. Dan beliau juga walaupun bilang dia termasuk hadis doif dalam kitab beliau, kitab kitab tauhid ini
tidaklah banyak sebagian kecil dari hadis-hadis yang dhaif, masih bisa dipersisikan oleh ulama. Jadi ada yang bilang dhaif, ada yang bilang masih ada yang bilang shahih. Intinya sekarang yang kita bahas adalah bagaimana sih hukumnya orang memohon dengan menyebut nama Allah. Satu, dicatat ya. Satu, hukumnya haram. Jadi hukum meminta dengan menyebut wajah Allah. Hukum meminta dengan menyebut wajah Allah, satu, hukumnya adalah haram. Satu, hukumnya haram. Kalau apa? Kalau yang diminta adalah perkara yang sifatnya duniawi. Jadi hukumnya haram kalau yang diminta adalah perkara ya, yang sifatnya perkara duniawi. Nah, itu didukung oleh sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Nabi SAW, artinya terlaknat orang yang memohon dengan menyebut wajah Allah. Terlaknat orang yang memohon dengan menyebut wajah Allah. Itu hadisnya. Ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Kapan dia terlaknat? Kalau dia minta sambil nyebut nama Allah, sambil nyebut wajah Allah, tapi yang diminta itu perkara-perkara rendah, ya. Kayaknya kayak kesannya tuh receh banget, karena kan Allah itu sifatnya tuh mulia, sangat mulia, apalagi wajahnya. Bahkan puncak kelezatan seorang hamba di akhirat nanti adalah apa? Bisa melihat wajah Allah. Jadi kalau sekarang pakai nyebut wajah Allah tapi mintanya duniawi, receh banget, nggak sebanding gitu loh. Nggak apa ya bahasanya ya? Nggak ini dah, mintanya surga tuh baru pakai wajah wajah Allah. Nah, jadi karena yang namanya bisa melihat wajah Allah itu kan sangat 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 langka gitu ya, sangat sangat hampir mustahil. Kecuali kalau kita udah masuk surga gitu. Jadi bahkan Nabi pun sampai berdoa, as'aluka lazatan zori ila wajhika ya Rob. Ya Allahumma inni as'aluka lazatan nazori ila wajhika ya Rob. Wahai Tuhanku, aku mohon kelezatan memandang wajahmu. Insya Allah. Itu doanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita boleh eh kalau kita boleh ingat ya kisah-kisah nabi-nabi seperti misalnya Nabi Musa yang disebut dengan kalamullah, bahasanya segitu akrab dia sama Allah, sering ngobrol sama Allah, tapi dia tuh tidak bisa dan tidak kuat melihat, hanya lihat sekilas cahaya Allah saja dia nggak sanggup. Dia padahal yang minta sendiri di Bukit Tursina, pengen melihat wajah Allah. Kata Allah, kamu nggak akan sanggup, enggak sebentar aja ya Rob, nggak akan kuat, sebentar aja gitu. Kalau Nabi Musa tuh orang kalau udah minta tuh kekeh. Nah, ini belum wajah Allah, baru baru ancang-ancang mau wajah Allah gitu, baru cahayanya dulu udah pingsan Nabi Musa. Bayangkan Rasulullah SAW ketika beliau di Isra Mi'rajkan, ya sampai dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian dia saling kasih salam sama Allah Ta'ala. Kagak ada cerita Nabi kita pingsan, Masya Allah ya. Pokoknya Nabi kita Masya Allah, Alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin karena beliau sudah bertemu dengan Allah waktu di Sidratul Muntaha itu, makanya beliau berdoa, ya Rob, Allahumma ini as'aluka lazatan nazori ila wajhika. Ya Rob, aku memohon kelezatan memandang wajahmu. Karena wajah Allah itu bersifat khusus, spesial. Jangan kita bayangin kayak dia Allah punya hidung, punya mata dua, enggak. Ya, pokoknya wajah Allah tuh enggak usah dibayangin. Karena wajah Allah itu khusus, spesial, maka kalau orang menyebut wajah Allah dalam berdoa, dia nggak boleh minta selain surga. Nggak boleh minta perkara dunia, ya. Mau dia mintanya ke Allah langsung atau ke manusia, aku minta sama kamu demi Allah, demi wajahnya Allah, nggak bisa, nggak boleh. Nah, kalau cuma menyebut nama Allah saja masih boleh. Demi Allah, aku lagi butuh, minta dong, boleh. Kalau demi wajah Allah, jangan. Ya, makanya seperti dari hadis kemarin, man sa'ala billah fa'atuhu. Kalau ada orang minta dengan menyebut nama Allah, maka kasihlah. Ya, kalau minta sama temennya, demi Allah, aku lapar banget, belum makan dari kemarin. Apa, minta dong gitu. Demi Allah, aku nggak punya duit nih 4 hari ntar liburan.
beliin tiket ke Bali dong," gitu kan. Ya boleh kan, namanya orang cuman ngomong doang, saya nggak dikasih juga nggak apa, saya nggak marah, Mbak Cynthia. "Ibu, beliin tiket hotel dong Bu, demi Allah saya pengen banget liburan." Ya demi Allah semua juga pengen liburan demi Allah kan. Saya nggak dosa nggak ngomong gitu, nggak dosa, teman-teman nggak ngasih juga nggak dosa, namanya kita cuman ngomong kan, gitu ya. Nah, jadi di sini selama ini bukan hal yang Mbak mudarat ketika ketika diminta, hendaknya kita berikan sebagai apa? Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala. Bang ngeri ini tadi, siapa yang saya mintain tiket tadi barusan? Gitu ya. Oke, poin pertama, tahu ya, berarti hukumnya haram kalau yang diminta adalah perkara yang sifatnya dunia. Jangan pernah menyebut wajah Allah, tapi kalau minta demi Allah aja boleh, nyebut nama Allah boleh. Jangan menyebut wajah Allah. Itu pendapat pertama, haram. Kedua, pendapat kedua adalah hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah. Kalau apa? Mubah itu artinya apa mubah? Boleh. Ya, mubah itu boleh. Artinya ini bukan perintah, bukan anjuran, tapi kalau ada yang pakai begitu, ya silakan gitu ya. Kalau yang diminta adalah surga, ya mubah kalau yang diminta adalah surga dan pakai tanda bintang. Mintanya jangan sampai kepada selain Allah. Tuh. Mintanya jangan sampai ditujukan kepada selain Allah. Ini sering kita baca sih kayaknya di tahiyat akhir sebelum salam. Apa sih yang kita minta kalau kita minta surga? Nah, boleh dicatat ya. Ketika kita minta surga kepada Allah Ta'ala, sebenarnya itu sudah mencakup tiga hal. Ya, ketika kita meminta surga kepada Allah Ta'ala, itu sebenarnya sudah mencakup tiga hal. Apa tiga hal itu? Pertama, minta surga. Itu biasanya teman-teman baca nggak? Kalau kalau saya dulu diajarinnya tiap salam ke kanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu keridhoanmu dan surga. Allahumma inna as'aluka ridho kawal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku minta kepadamu dari kemarahanmu dan nerakamu. Jadi sesungguhnya ketika kita minta surga, kita lagi minta tiga hal. Pertama, minta surga, ya jelas ya, minta surga, ya. Allahumma inna as'aluka biwajhikal karim antudkhilani jannah. Antudkhilani jannah. Jadi kalau ini udah pakai biwajhika, berarti ya Allah aku minta dengan wajahmu yang paling mulia antudkhilani jannah untuk memasukkan aku ke dalam surga. Boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Surga Allah itu luas, ada 100 tingkatan. Kalau temannya minta surga, dia minta surga juga, jangan sampai dia marah. Lo ikut ikutan, lo minta surga, kan gue udah minta duluan gitu. Ya elah surga tuh luas gitu ya. Bahkan justru kalau mau masuk surga jangan sendirian, ajak-ajak teman-temannya gitu. Jadi dalam tiga permintaan itu adalah pertama kita minta surga, jelas ya. Kedua kalau kita minta, ini saya kemarin udah ngobrol sama teman-teman, udah saya kasih tahu. Kalau kita minta sesuatu sama Allah, minta sesuatu, kita juga harus minta perlindungan dari kebalikannya. Berarti apa? Mbak Cynthia. Kalau kita minta surga, berarti yang kedua kita minta Dijauhkan dari neraka. eh, minta berlindung dari neraka. Allahumma ini as'aluka biwajhikal karim antu'i antu'izani minan nar. Jadi ya Allah, aku meminta dengan wajahmu yang mulia, lindungilah aku dari siksa neraka. Jadi yang pertama tadi doanya, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan wajahmu yang mulia untuk masukkan aku ke dalam surga. Yang kedua, ya Allah, aku meminta dengan wajahmu yang mulia untuk lindungilah aku dari siksa neraka. Allah ciptakan surga buat kita minta, Allah juga ciptakan neraka untuk kita selalu sebut neraka juga, tapi sebagai minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Syirik juga gitu. Saat kita minta, ya Allah, berikan kami tolong kami untuk bisa beribadah kepadamu, tolong kami untuk bisa terus memperbaiki ibadah kepadamu, tolong kami untuk bisa terus
beribadah, tolong kami untuk terus bisa lurus di jalanmu, tolong kami untuk bisa tawakal. Tapi di satu sisi juga kita bilang sama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan, gitu ya. Nah, kalau kita udah minta surga, pertama, kedua minta perlindungan dari neraka, maka yang ketiga yang paling penting juga untuk kita minta adalah berlindung dari kemurkaan Allah. Berlindung dari kemurkaan Allah. Hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Nenek pakai kacamata dulu. Hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika turun firman Allah Ta'ala, ya, qala lamma nazalat hadhil ayah, qul huwal qadiru ala ayya ba'atha alaikum azaba min fawqikum, qala Rasulullah SAW, a'udzu biwajhika, qala au min tahti arjulikum. Jadi di sini dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, ketika turun firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Musa, astagfirullahaladzim, katakanlah wahai Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas. Jadi azab itu dari atas ya. Maka ketika mendengar firman Allah Ta'ala itu Rasulullah bersabda, jadi Allah berfirman, Muhammad bilang bahwa akulah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas. Maka Rasul langsung minta, ya Allah aku berlindung dengan wajahmu atau dari buah kakimu. Beliau bersabda, aku berlindung dengan wajahmu. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan orang yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Nah, kata Rasulullah SAW, yang ini lebih ringan dan lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita dengar soal azab neraka, kalau kita baca Quran soal, dengar tentang siksa-siksa segala macam, maka kita langsung ta'awuz ya. Allahumma ini a'udzubika, atau boleh juga biwajikal karim, Allahumma inni as'aluka biwajikal karim. Kalau pakai biwajikal karim berarti kita pakai as'aluka dulu karena kita lagi minta. Ya baru uh, untuk lindungilah aku dari azab neraka. Itu pertama hadisnya. Ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW. Katakan wahai Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas. Lalu hadis yang kedua, doanya adalah doa Nabi ketika beliau diusir dari Taif. Nah, ini doa paling sedih ini ya. Doa paling sedih dan Nabi sambil bersandar di batang pohon korma dalam kondisi kelelahan, berdarah-darah, ditimpuk-timpukin ya. Nabi bilang Allahumma ilaika ashku do'afa quwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Doanya itu sedih banget ya. Jadi di sini kalau kita merasa lagi udah terzolimi banget dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, pakai doa ini cakep banget. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurang daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Zat yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa Engkau hendak serahkan nasibku ya Rob? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jadi dia nanya, aku kemana nih ya Rob? Aku balik ke Mekah, aku ditolak gitu ya. Aku terus jalan di sini, justru musuh yang nguasin aku. Aku harus gimana? Maka Rasulullah lanjutin, asalkan engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Insya Allah ya. Asal kau nggak murka ya Allah, aku nggak peduli. Sebab sungguh luas kenikmatan yang engkau limpahkan kepadaku. Nah, di sini Rasulullah juga bilang, aku berlindung kepadamu dengan cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan, yang dengannya membawa kebaikan di dunia dan akhirat dari kemurkaanmu yang akan engkau timpakan kepadaku. Pada engkaulah aku adukan halku hingga engkau ridho kepadaku ya Rabb. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kehendakmu. Mau doanya? Terang dikasih ke grup ya. Jadi doa ini doa ketika Rasulullah SAW habis ditimpuk-timpukin, diusir dari Taif. Terus di sini saya kasih gambarnya sebentar. Saya kasih ke grup.
Kecil nggak, Bu? Hukum meminta dengan menyebut wajah Allah. Satu bilang boleh, satu bilang mubah. Yang boleh dimintanya apa? Minta surga, minta perlindungan dari neraka, dan minta perlindungan dari kemurkaan Allah. Jadi itu kalau teman-teman lagi minta, mintalah tiga hal tersebut. Jadi sekarang kita ke kandungan bab ini. Nggak panjang kan, Bu? Emang cuma begini penjelasannya. Kandungan bab ini artinya dilarang, nomor satu ya, dilarang memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah, kecuali kalau yang dimohon itu adalah surga. Kenapa? Karena benar-benar bentuk pengagungan kita kepada Allah. Kepada Allah kita mengagungkan, apalagi kita kalau kita ngomong soal wajah Allah gitu loh. Wajah Allah itu maha mulia, ya, selamat dari apapun. Kalau kita minta dengan menyebut wajah Allah, tapi mintanya sesuatu yang sifatnya dunia, sangat-sangat tidak sebanding, dan itu bahasanya apa ya, meremehkan ya, melecehkan wajah Allah Ta'ala. Dan apa, sedangkan di sini kita dengan nama Allah itu, dengan wajah Allah itu kita mengagungkan Allah dan menggunakan asma dan sifatnya. Yang kedua, menetapkan kebenaran adanya wajah bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Jadi wajah Allah tuh ada nggak? Ada, cuman nggak usah kita bayangkan. Bahkan ada pernah saat saya baca sebuah hadis, orang-orang penghafal Quran ya, di akhirat nanti ini udah keruan penduduk surga, penduduk neraka udah kelar ini. Ini kita dikasih berita bagaimana kehidupan-kehidupan di surga gitu ya, terutama kehidupan para 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 penghafal Quran yang memang ikhlas karena Allah. Mereka tuh katanya kalau tiap hari Jumat tuh kumpul bikin halakoh gitu ya, kayak halakoh lingkaran gitu. Di tengah-tengahnya siapa? Di tengah-tengahnya Allah, baca Quran buat mereka. Makanya untuk jadi hafiz Quran itu kan harus benar-benar ikhlas karena Allah. Kalau enggak, terancam kan? Terancam dengan hadis yang bunyinya, untuk tiga golongan orang inilah neraka jahanam pertama kali dinyalakan. Satu, untuk syuhada yang ternyata tidak ikhlas. Kedua, untuk penghafal Quran yang juga tidak ikhlas. Yang ketiga, untuk dermawan yang juga tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas, hadiahnya apa tadi? Bisa memandang wajah Allah Ta'ala tiap hari Jumat. Tapi bukan mereka doang yang dapat. Intinya kalau kita udah masuk surga, insya Allah. Kata Rasulullah SAW, dia ngomong sama para sahabat, gimana kamu ngelihat setelah Rasulullah nyebut soal kita bisa ngeliat wajah Allah nanti. Lalu para sahabat nanya, kayak gimana ya Rasulullah? Sejelas apa kita ngeliatnya? Kata Rasulullah, coba kamu lihat ke langit tuh ada bulan. Jadi pas lagi bulan purnama waktu itu. Gimana? Jelas nggak? Jelas. Silau nggak? Enggak. Begitu lantai kamu bisa ngeliat Allah Ta'ala di surga. Nggak kehalang, nggak silau, kita bisa lihat dengan jelas, masya Allah. Ya, siapa yang pengen? Pengen banget, ya. Mungkin kalau kita udah di sana baru kita merasa, ya lah, dunia dunia dulu gue sampai nangis nangis gontok-gontokan gara-gara lu ya, gue stres segala macem, hampir gila. Ternyata receh semua dulu yang gue pengenin ya gitu. Nah, masya Allah. Ada yang mau nanya nggak terkait dengan bab kita malam ini? Om, Baik. eh, jadi sebenarnya lebih baik kita pakai Asmaul Husna aja ya daripada kesalahan. Nah, betul ya. Allah kasih kita bahasanya gini. Yang kita tahu saat ini adalah 99 nama-nama Allah kan, Al-Asmaul Husna. Dan dari 99 tuh kayak mewakili banget kan. Kapan kita pengen minta perlindungan, kapan kita pengen ngerayu Allah, bilang Allah tuh maha penyayang, maha belas kasih, maha penyantun, maha halus, terus apalagi yang maha memberikan rezeki, yang maha kaya. Sedangkan kita kebalikannya, kita sebagai hamba, ya, kita itu mukhalafatul hawadis. Allah itu mukhalafatul hawadis apa? Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ketika Allah maha kuasa, kita sangat tidak punya kekuasaan. Ketika Allah maha kuat, kita penuh dengan kelemahan. Ketika Allah maha kaya, kita ini bukan apa-apa gitu ya. Nggak punya apa-apa kita itu. Nah, kalau kita minta sama Allah Ta'ala tuh sebutin kayak gitu, sinonimnya, apa antonimnya. Kayak misalnya gini, apa namanya? Ya mugnia, kulli fakir. Wahai yang maha kaya bagi mereka yang fakir. Wa ya muqawiyya kulli dhaif, dan yang maha kuat bagi mereka yang lemah. Ya muyassiro kuli asir, wahai yang memudahkan segala yang sulit-sulit. Jadi gitu. Jadi kalau pengen pakai
Asmaul Husna bahasanya kita susun dulu nih Mbak Cynthia, kita susun dengan seindah mungkin. Kayak apa ya, pernah ada saya dengar doa juga, apa namanya, wahai yang tidak pernah, ya wahai yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah lalai dalam mengurus keperluan makhluknya. Wahai yang Maha mengetahui apa yang ada di hatiku, yang nggak bisa aku ucapkan lagi, kayak gitulah. Yang Maha mendengar segala macam. Sebenarnya banyak banget ya kalau kita pakai Asmaul Husna itu Masya Allah. Jadi doa kita sebenarnya bisa bisa teramat indah gitu kan. Kayak kita lihat denger rintihan penghuni neraka kan yang bilang ya Hanan ya Manan tuh kan benar-benar apa ya, mendobrak sisi belas kasihnya Allah. Ya ya Hanan ya Manan ya Hanan ya. Kita nyebut aja udah sedih banget kan. Betapa kita memang sangat butuh dengan belas kasihannya Allah. Jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Cynthia, gimana kita menyebut wajah Allah? Apa kita nyebut Asmaul Husna biar lebih selamat? Ya Asmaul Husna aja biar lebih selamat ya. Takutnya ketika kita minta dengan wajah Allah Ta'ala, mungkin yang kita minta mungkin masih hal receh. Nah, tapi sekarang kita punya rambu-rambunya nih Mbak, punya dikasih warningnya lah. Boleh pakai nyebut wajah Allah, tapi cuma minta surga. Itu aja. Khusus buat minta surga. Apakah kita pernah dalam doa kita minta surga? Pernah kan? Sering kan? Nah, kalau kita udah pasti, Mbak, ya Rob, aku minta surgamu, aku minta dimasukin ke dalam firdausmu, ya Allah. Maka bilang, ya Allah, dengan wajahmu yang maha mulia, ya dengan wajahmu yang agung, aku minta dong ya Allah masukin ke surga. Boleh banget. Cuman ya siap-siap aja. Ahli surga itu di dunia itu dia dekat dengan segala kesulitan. Bahasa gini, kita mungkin nggak pernah minta, ya Allah, aku pengen mintanya jauhin dari kesulitan. Kita nggak kepikir minta itu misalnya. Tapi kita bilang, ya Allah, aku pengen jadi ahli surga. Ya Allah, aku pengen bertemu denganmu. Ya Allah, aku pengen bisa memandang wajahmu. Ya udah. Maka sejak itulah Allah akan setting kita untuk menjadi untuk pantas menjadi penduduk surga. Di dunia bagaimana penduduk surga? Ya itu tadi. Karena dalam hadis disebutkan surga itu dekat dengan hal-hal yang sulit, yang pahit, ya, dengan ketidaksenangan lah. Sedangkan neraka itu dekat dengan segala kesenangan, segala kemudahan, segala macam. Tapi sebenarnya kalau ada manusia bisa mikir, kayak kemarin saya pernah lihat di reel juga, neraka itu mahal, surga itu murah. Padahal kan kalau mau beli minuman pakai duit, ya mau beli yang haram-haram pakai duit, mau perempuan pakai duit. Ada gitu perempuan zaman sekarang dijadiin selingkuhan, kagak mau nggak pakai duit, kagak mau, dia justru jadi selingkuhan mau karena dikasih duit kan. Tapi kalau mau masuk surga, sholat itu gratis. Quran banyak yang wakafin Quran. Tinggal ke masjid ada Quran bisa baca. Ngaji gratis, sholat gratis. Ya, artinya di sini sebenarnya mudah untuk jalan ke surga. Cuman yang susah apa? Yang susah kitanya. Karena ada khonnas di sini, ya ada bisikan-bisikan, ada musuh dari dalam dan ada musuh dari luar gitu. Yang kita hadapi terus setiap hari. Tapi ingat di Ar-Ra'd 11, ingat terus bahwa Allah itu melepas kita di dunia itu enggak sembarangan melepas, ditinggal, dilepasin enggak. Tapi kita dilepas dengan segala perbekalan yang sangat komplit. Buku panduannya ada, pesan-pesannya ada. Kalau ntar begini-begini, begini. Kayak kita pesan ke anak lah. Nah, tuh di perbekalan kamu ada obat turun panas. Kalau kamu misal demam, kalau kamu sakit perut, tuh, kayak gitulah. Komplit. Di Quran kan Allah bilang gitu ya. Quran tuh jadi obat untuk segala penawar untuk apapun yang kita terderita. Penawar sakit medis, penawar sakit non medis, penawar sakit psikis, penawar sakit batin kita segala macam. Masya Allah. Jadi di sini ya, makanya kalau minta dengan menyebut wajah Allah maka mintanya harus surga. Jangan minta yang lain. Ada nanya lagi? Nggak ada. Saya lanjutin ya. Nah di sini eh, ada hadis. Sorry sorry. Punten. Surat Yunus ayat 26. Di surat Yunus ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la zillatun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun.
Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yaitu surga. Dan tambahannya adalah muka mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula kehinaan mereka dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi tambahan di sini maksudnya, ya puncaknya ini yang bilang dan tambahannya, ya ada pahala yang terbaik yaitu surga, dan tambahannya apa tambahannya? Bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang baik. Lillazina ahsanu. Allah nggak bilang untuk mereka, untuk orang-orang yang banyak amalnya, enggak, untuk orang-orang yang baik. Kalau kita ngomong soal baik, baik datangnya dari mana? Bin, baik itu datang dari mana? dari dari karunia Allah kalau Baik datang dari hati kan? Kata akhlakul karimah. Kalau ngomong soal timbangan nanti di padang mahsyar, paling berat itu akhlakul karimah. Yang paling bisa benar-benar memberatkan timbangan adalah akhlakul karimah. Artinya di sini kita jangan semata-mata mikirin perbanyak ibadah, tapi kita lupa sama adab dan akhlak. Ya, tapi akhlak itu yang masya Allah. Maka di sini kalau kita ngomong soal lillazina ahsanu, untuk orang yang baik, berarti dia nyambung sama surat Asy-Syu'ara 89-90 yang itu yang disebutkan ada hari di mana anak-anak dan harta nggak ada manfaatnya kecuali mereka yang menghadap Allah dengan bawa hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa? Selamat dari yang buruk-buruk. Berarti kan yang baik kan? Hati yang selamat itu hati yang baik. Berarti kalau kita boleh bilang berbuat baiklah, terus berbuat baik. Kalaupun terlanjur berbuat buruk, ada lagi hadisnya Mbak. Jangan sedih ya, iringilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Jadi kalau kita udah terlanjur ada keburukan, terlanjur ada dosa, jangan sampai merasa udahlah terlanjur, dosa gue udah kebanyakan, jadi malas berbuat baik. Jangan. Rasulullah tetap memotivasi kita bahwa apa kata beliau, tetap terus iringi setiap keburukan dengan kebaikan. Bukan niat mencampur adukan ya, misalnya berbuat buruk iya, sholat iya, bukan, tapi namanya kita manusia gitu. Eh, Insya Allah di situ Allah pernah tahu ketika kita memang sudah berusaha untuk menghindari dosa-dosa besar, ya tapi dosa kecil kita nggak luput, itu yang disebutkan iringi terus dengan kebaikan. Walaupun kamu berdosa, iringi terus dengan kebaikan. Ya, syaratnya satu ya pakai tanda bintang. Kita udah berusaha sekuat tenaga kita menghindari dosa-dosa besar. Itu yang bisa diampuni dosa-dosa kecilnya. Tapi itu bukan yang cuek. Ya sholat iya, ngegibah iya, sholat iya, ngejulit iya, sholat iya, mendengki iya, enggak. Ya, pokoknya dosa yang ketika dia merasa punya dosa itu bikin dia nggak tenang. Tapi walaupun dia emang belum bisa berhenti melakukannya gitu. Ini nggak boleh nih sebenarnya nggak boleh nangis, kita nangis ya Rob aku dosa. Tapi caranya gimana biar aku nggak begini? Apalagi yang sudah telanjur misalnya terlibat riba. Ya Allah pengen lepas tapi gimana nih tahun ini bisnis serba susah, jualan dagang susah segala misalnya. Ya Bismillah, iringi terus dengan kebaikan. Ribanya masih ada nih, dia tetap cicil, tapi dia juga tetap sedekahan, masya Allah. Itu loh. Jadi itu yang kita bahasanya carilah terus cara untuk kita bisa mengambil hati Allah gitu ibaratnya kalau bahasa kita. Jadi jangan pernah merasa terlanjur sudah ada dosa, ada kesalahan, lantas kita merasa nggak mau berbuat kebaikan, merasa percuma. Itu yang bilang percuma itu cuma setan. Nah di sini kalau dibilang puncaknya adalah melihat wajah Allah Taala, maka hadisnya di sini dari Nabi SAW beliau bersabda, disimak baik-baik ya. Kalau ya apabila penduduk surga telah masuk ke surga, udah kelar nih ya, penduduk neraka udah ketahuan, penduduk surga udah ketahuan. Allah Ta'ala ngomong sama penduduk surga. Apa kata Allah Ta'ala? Apakah kalian menginginkan tambahan sesuatu dariku? Kata Allah. Kata penduduk surga, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Jadi maksud kata penduduk surga, apa lagi kita udah dapat semuanya nih, wajah kita bercahaya di sini, kehidupan enak banget. Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan engkau selamatkan kami dari neraka? Apa lagi? Kata penduduk surga belum enggak nih. Atau Kak Allah Ta'ala nanya sama mereka, gimana kalian? Senang, senang. Kalian ridho enggak? Gimana kami enggak ridho ya Rob? Udah kami di sini gitu. Udah kalau kalian ridho, aku pun ridho. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, waradu anhu. Jadi Allah ridho sama mereka, mereka pun ridho sama Allah. Itu penduduk surga tuh maksudnya. Allah nanya lagi, pengen apa lagi? Kata Allah Ta'ala.
Orang kalau udah di surga, kalau dibilang pengen apa lagi, kita bingung kan? Kita pengen apa lagi ya Rob? Kita udah di sini tinggalnya. Udah selamat dari nerakamu. Udah enak kita di sini, wajah kita bercahaya segala macam. Tapi ketika mereka lagi bingung, kok Allah nawarin lagi ya? Emang emang kenikmatan apa lagi selain surga? Maka ketika lagi kita bertanya-tanya, Allah membuka hijab. Allah membuka hijabnya antara si hamba dengan Allah Ta'ala, maka tidak ada satupun pemberian yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah. Ya apa ya? Nggak kebayang ya. Jadi ketika untuk surga lagi mikir, mau apa lagi gitu kan. Malah Allah buka hijab, bertemu dengan hambanya. Masya Ya Allah. Allah. Ya. Nah, bahkan ketika kita masuk surga itu yang mengucapkan salam Allah kan. Salamun. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum bima sobartum. Apalagi gitu. Keselamatan untuk kalian atas kesabaran kalian. Ya, emang sabar itu kan, aduh, apa namanya, susah banget ya Bin ya. Makanya kata Allah Ta'ala, salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan Oke. untuk kalian dari atas kesabaran kalian. Ibu, sabar gimana Ibu? Ngomong kalau ada kata-kata yang lebih dari kata susah itu sabar gitu kan. Nah, gitu ya. Terasa banget. Saya tadi tadi saya lihat real IG tuh. Bapak itu tahun 2024 masih gagah. Dari belakang center di apa jalan sama anaknya. Anaknya udah gede juga cowok. Tahun 2025 dilihatin lagi. Udah kurus abis. Bukan karena penyakit, pikiran. Ya. Di situ dibilang, inilah dahsyatnya pikiran memakan habis badan kamu. Pikiran, kita ngomong hati kan, insya Allah. Emang sabar itu makan badan. Makanya doanya kan Allahumma inni as'aluka lisanan zakiron wa qalban syakiran wa badanan sabir. Minta sama Allah, minta badan yang bisa diajak sabar dalam menghadapi segala ujian. Kadang-kadang kita mulut bilang ikhlas, mulut bilang oke, nggak apa-apa, aku bisa, lah kalau kita bilang benar bisa, insya Allah, karena kita memang berusaha untuk bisa. Kita tahu ada Allah gitu, walaupun kita jatuh bangun, kesandung-sandung, berdarah-darah segala macem, tapi lupa kadang-kadang badan itu merefleksikan sebaliknya. Badan itu nunjukin capeknya kita, asam lambung lah, hipertensi lah gitu kan, koyok-koyokan lah, masuk angin, kerokan ungu semua gitu kan. Jadi itu ya, jadi Masya Allah, memang kita nggak bisa lepas dari sunnatullah, dari fitrah kita sebagai manusia. Kita tuh lemah, kita tuh jatuh bangun lagi, udah bangun jatuh lagi, ya udah marah nyesal, udah nyesal marah lagi. Gitu. Habis dosa kita habis taubat dosa lagi. Itulah kita manusia. Kira-kira begitu teman-teman, tema kita malam ini tidak ada lagi yang bisa kita katakan karena udah kalau udah ngomong wajah Allah udah mentok di Udah situ. selesai. Agak ada penjelasan lebar lagi nggak ada soalnya kalau mintanya pakai wajah Allah, mintanya pakai nyebut wajah Allah, kamu harus minta surga, nggak boleh minta yang lain. Jadi, ayo dong, aku ditanya-tanya dong. Assalamualaikum, aku nanya ya. Ya, waalaikumsalam Teteh. Tapi punten nggak bisa buka ini, lagi rame di rumahnya. Tadi kan Umi bilang yang waktu Nabi Musa ya, misal minta diperlihatkan wajah Allah. Kemudian kan apa namanya di kayak ada cahaya gitu kan, terus pingsan baru ngeliat. Nah, pada waktu peristiwa itu, jadi sebenarnya Nabi Musa itu sempat diperlihatkan wajah Allah atau tidak? Enggak, Oh enggak. enggak. Kalau waktu peristiwa yang Isra Mi'raj yang Nabi Muhammad SAW itu Nabi diperlihatkan atau enggak sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari hadisnya, ya seakan-akan kayak terjadi tatap muka. Emang nggak dicatat secara rinci, tapi kalau dilihat dari hadisnya ketika ketika Rasulullah mengucapkan salam kepada Allah Ta'ala, sempat salah nih. Jibril bilang bukan itu, gitu. Gimana dong? Pokoknya ucapin salam gitu. Nah, kemudian Nabi akhirnya ngucapin salam at-tahiyatu itu tadi, at-tahiyatu thayyibatulillah gitu kan. Mubarakatuh sholatu thayyibah gitu. Nah, kemudian Allah tersenyum dan Allah menjawab, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullah. Nah, Nabi dijawab salamnya sama Allah, Nabi jawab lagi Assalamualaikum, tapi Nabi tambahin, Nabi tuh benar-benar emang nggak pernah bikin diri sendiri ya.
Ketika Nabi menjawab lagi, assalamu alaina, salam dan keselamatan juga untuk kami, wa ala ibadika solihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, kalau ada penafsirannya, kalau dilihat dari situ, Nabi sudah bercakap-cakap sama Allah langsung, gitu Teh. Nah, kita Oh, kalau nah ini kita masukkan ke konteks betapa istimewanya Nabi SAW dibanding Nabi yang lain. Jadi kalau kita boleh bilang, sementara Musa ngelihat sedikit aja, hampir eh, apa namanya bahasanya ya, belum sampai Allah yang nampakkan diri dia udah pingsan. Padahal segitu akrabnya dia sama Allah sampai dijuluki kalamullah kan, yang paling sering ngobrol sama Allah. Tapi iya. kita Muhammad SAW malah sudah saling saling menjawab salam dengan Allah Ta'ala langsung di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat paling tinggi kan, yang memang dekat sama arasy Allah. Itu penafsirannya ulama seperti itu. Oh, baik, Jadi, apa namanya, penafsirannya ada yang, soalnya saya juga pernah dengar itu maksudnya pengen yakin aja bahwa itu tuh, ada yang menafsirkan tidak langsung, ada yang menafsirkan langsung gitu ya, ya? Hmm. Kalau Nabi Adam, maksudnya apakah punya keistimewaan pernah ada hadis nggak yang maksudnya yang pernah membicarakan bahwa Nabi Adam juga pernah melihat wajah Allah ataukah Nabi Muhammad saja? Kalau kita lihat kisahnya Nabi Adam alaihissalam, berarti dia udah dong ngelihat karena gini, kan pertama kali diciptakan. Nah, ketika itu Allah lagi membanggakan Adam kepada semua makhluknya, kepada malaikat dan yang lain. Nah, saat itu siapa guru langsungnya Nabi Adam untuk mengetahui apa nama-nama di alam semesta ini? Itu kan Allah. Allah yang ngajarin kan. Nah, kalau kita boleh boleh kita kiaskan, kalau kita boleh bayangkan gitu ya dengan percakapan itu tuh seakan-akan kayak lagi talaki. Apa talaki, Mbak? Talaki itu hadap-hadapan mulazamah langsung dalam belajar. Jadi diajarin langsung lah Adam oleh Allah Ta'ala untuk nama-nama dengan nama-nama yang nanti dia akan sebutkan lagi. Dan ketika dia di surga pun kan eh, apa namanya? Allah tuh maha tahu gitu ya. Allah maha tahu kalau itu udah melanggar. Tapi Allah ada di situ hadis yang bilang, Kenapa kamu Adam cepat ngumpetlah Adam," gitu kan. Kalau kita lihat dari situ ya, tapi itu tadi Mm-mm. mungkin kenapa nggak pernah dijelaskan secara letterlock, secara jelas banget bahwa Adam berhadapan dengan Allah, atau ketika Nabi Muhammad lagi di Sidratul Muntaha berhadapan dengan Allah, nggak diartikan sejelas itu, mungkin biar nggak banyak ntar orang-orang nyeleneh yang menyalahartikan kalimat-kalimat tersebut gitu ya, seakan-akan gimana, pokoknya hati-hatilah karena itu tadi pengagungan kita kepada Allah Ta'ala, apalagi kalau ngomong soal wajah Allah yang ngeri juga sih gitu teh. Oh, oke. Berarti di Al-Quran juga nggak ada yang jelas gitu ya, di Nah, cara jelas menjelaskan bahwa pernah ada Rasul atau Nabi yang pernah melihat wajah Allah itu langsung enggak. nggak ada yang diperjelaskan gitu. Oke, oke. Baik, Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oh, iya Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Bumin tumben merem Bumin. Baik ya, jadi itu ya, karena mencontohkan kepada kita di dalam kisah-kisah di Quran maupun di dalam banyak hadis juga tidak ada yang secara langsung, apalagi kita kalau dengar kata Rasul yang bilang, ntar kamu bisa ngeliat wajah Allah di surga, itu pun Rasul bukan yang pamer, aku dong udah lihat, nggak gitu ya kan. Tadi karena supaya eh, benar-benar Allah tuh kita letakkan di tempat yang tertinggi, di tempat seharusnya memang tempat Allah, dan penyebutan wajahnya itu yang apa namanya nggak bisa kesentuh sama hal-hal yang biasa saja lah gitu intinya. Kira-kira begitu ya. Makanya tadi di bab 56 ini benar-benar ditegaskan tidak memohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Saking maha mulianya Allah, dan mulia wajahnya, mulia dari segala kecacatan, selamat dari segala kekurangan. Kira-kira gitu ya teman-teman semua ya. Kan kalau kalau yang bab kemarin kan jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah gitu ya. Hmm. Nah, kalau sekarang ya tidak memohon dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Jadi kan Berarti karena banyak orang ya, entah dia nyebut nama Allah saja, atau entah dia nyebut, aku meminta kepadamu dengan wajah Allah yang agung. Jangan sampai orang, soalnya orang Arab tuh terkenal lebay kalau ngapa-ngapain gitu kan. Ya tadi, iya, kalau ngomong soal demi Allah gitu kan. Terus yang kisah ketika Nabi SAW disambut oleh mereka, ya Sayyidi, wahai Tuhan kami, ya Maulaya, segala, wahai Tuhan kami, wahai anak yang terbaik, anak dari laki terbaik, bla, bla, itu lebay gitu, hiperbola banget. Maka Nabi, udah, nggak usah seperti itu gitu kata Nabi SAW. Jadi memang mungkin karena Nabi turun di sana ya di Arab ya, jadi
Artinya di sini ini udah dikasih warning dari sebelumnya supaya jangan sampai mereka dengan hiperbolanya itu nanti akan sampai ke udah ngomong demi Allah, nanti nyebut lagi pula wajah Allah Ta'ala. Jadi dikasih warning dari sekarang, jangan sampai nyebut wajah Allah kecuali kamu mintanya surga. Iya, iya. Berarti kalau apa lebaynya sudah sampai menyebut nama Allah itu ini banget ya. Kita kalau ada orang yang kayak gitu tuh kita mesti kasih tahu, oh udahlah, udah nggak boleh kayak gitu ya. Mm-mm. Kayaknya tuh too much ya. Ya, too much banget, nggak penting banget gitu ya. Maksudnya nggak sepadan. Allah tuh tinggi banget, yang kita minta rendah banget gitu. Iya, iya, iya. Baik, 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 baik. Ibaratnya lo mau minta garam, pakai bikin proposal ke presiden. Tuh, Paham, paham, paham. baik ya. Alhamdulillah, ini pada kalem-kalem nih Balin, tumben, dengan Balin. Karena kan sudah pokoknya nggak bisa Iya, nggak kalau udah menyebut nama Allah kan ya udah jadi kita juga nggak ada pertanyaan ya. bingung ya. Ya udah jelas ya larangannya ya. Apa Iya. rule-nya udah jelas, batasannya udah jelas. Kita mau nanya apa lagi? Kan gitu Iya, kan. Mak. Ketok palu. Kalau emang gak ada yang bertanya ya udah. Ya ini bonus nih. Malam ini pertemuan kita singkat dan saya serahkan kembali kepada Mbak Winda. Masya Allah ya. Karena cuma berapa berapa lembar kata doang ya. Semoga teman-teman paham dan apa bisa memaknai ini bisa menjadi lebih dalam lagi buat jadi kita barrier kita untuk tidak sembarang menyebut nama Allah untuk mengucapkan segala sesuatu yang sifatnya receh gitu ya ya. Lebih ke situ kan tadi ya. Karena tadi kan analoginya minta garam aja harus bikin proposal ke Prabowo gitu ya. Ya Hmm. juga gitu ya. Baik, mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah malam ini. Alhamdulillah. Sifa dan doa. Oh iya, sebelum kawatul majelis ya. Eh, saya udah nyetatus juga, tapi mungkin ada yang nggak lihat status WA saya. Jadi ada 2 hari di mana iblis setan itu sangat putus asa, merasa terhina, merasa marah, jengkel, sejengkel-jengkelnya dengan adanya 2 hari ini. Satu hari ketika perang Badar, ya. Kenapa? Ya itu tadi memang banyak banget ampunan Allah di situ, Pak. Banyak pahala bertaburan lah. Hari yang kedua adalah hari Arafah. Gimana nggak jengkel mereka? Hari Arafah terulang terus sampai kiamat kan. Kita selalu dapat kesempatan setiap tahun. Dan keutamaan 10 hari nih, 10 hari dari awal Zulhijjah sampai tanggal 10 itu keutamanya adalah setara Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita nggak pernah tahu kan kapan datangnya. Tapi ini dibilang setara Lailatul Qadar berarti kita tahu 1 sampai 10 itu ada Lailatul Qadar di situ. Insya Allah. Jadi 2 hari yang paling menjengkelkan iblis adalah satu perang Badar, satu adalah hari Arafah. Kenapa? Gimana dia nggak jengkel? Arafah itu kayak Allah, kayak orang, kayak pejabat open house gitu loh. Jadi Arafah itu open house-nya Allah. Apapun di situ permintaan hamba tentang ampunan tuh Allah kasih. Makanya iblis kesel banget. Ya bertaburan rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala di hari Arafah tersebut. Jadi ada yang mau puasa dari tanggal 1 silakan. Kalaupun nggak bisa dari tanggal 1 paling nggak kejar dari tanggal 8 dan 9-nya. Jangan sampai kita nggak dapet. Kita saling ngingetin, saling menyemangati, ya karena sekitar 2-3 hari lagi ya, hari Rabu kita insya Allah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Selamat berebutan. Selamat berebutan segala door prize sale pahala segala macam dari Allah Ta'ala. Pokoknya yang bisa buat kebaikan monggo, pakai harta monggo, pakai jasa monggo, pakai tenaga silakan. Pokoknya intinya banyak beramal soleh lah di bulan Zulhijjah ini. Baik, Izin, Mbak Winda izin boleh? boleh, boleh. Kan. Ini bukan pertanyaan sih, tapi lebih mungkin curhatan gitu ya, pernyataan. Tadi kan bilang bahwa pasti setiap kita pernah atau bahkan seringlah meminta surga kepada Allah ya. Walaupun mungkin tanpa menyebut wajah Allah ya, ya. Meminta surga gitu kan, keluarga lah gitu kan, cita-cita masuk surga gitu kan. Tapi tadi ada satu statement yang membuat saya nggak tahu apakah ini cuma saya yang merasakan. eh jadi kayak apa ya ya? Kayak waktu sebutin itu tuh kayak saya tuh langsung nyeri gitu ya di ulu hati tuh kayak gini. Kan bilang bahwa pada saat kita meminta surga,
udah pasti bahwa hidup kita tuh akan dipenuhi dengan kesulitan. Karena surga itu kan bukan sesuatu yang receh ya. Terus waktu ngomong gitu tuh saya berpikir, ya Allah tuh saya pengen masuk surga sekeluarga, tapi ya gue juga nggak mau susah-susah amat hidup gitu. Itu itu ini kok gue terus langsung saya kan langsung diem ya. Ih, gue receh banget ya gila, mau enaknya nggak mau enaknya bahasanya kan gitu ya ya. Ini apa gue doang? Tapi tadi mau nanya makanya diem aja saya malu. Tapi kayaknya daripada saya ngeganjel nanti saya apa namanya anak saya ileran. Tapi itu yang saya rasakan sih Jadi kayaknya masa iya sih mau minta surga terus hidup gue susah. Jujur jujur li lah ya kalau kata nama. Kayaknya nggak kepengen banget ya kalau hidup kita tuh dibikin susah juga sama Allah gitu ya diuji dikasih disayang Allah. Tapi ini cuman perasaan saya gitu ingin apa ya kok saya begini amat sih masa lu pengen masuk surga tapi lu nggak mau kayak gitu loh jadi saya merasa malu sih sebenarnya tapi ya ya sudahlah ya kan kita cuman bertiga belas di sini ya berarti Yang apakah ngitung ini cuman itu, saya aja yang ngerasain gitu ya. Apa gimana ya ya gitu aja sih saya mau ngomongnya susah jadi intinya ngerti sih seperti Pak, itu. ngerti, manusiawi banget. Saya aja tadi kalau nggak mau rumah Winda, saya Mungkin kayaknya bisa udah pengen Mbak. mepet. Saya kalau nggak mau rumah Winda udah pengen mepet kayak gitu, jadi kalau udah ngomongin masalah sabar ya, maksud masalah masalah lo Umrah minta bukan ngambek sebenarnya, nahan nangis. lo minta surga, sedangkan lo tahu surga itu dikelilingi dengan hal yang tidak menyenangkan kan gitu, dan itu hadisnya jelas sahih banget. Saya juga ingat diri saya sendiri Mbak Lin, inget banget pengen surga gitu kan, tapi ya elah lo diuji begini aja udah kadang-kadang tanpa kita sadari mungkin kita hilang ikhlas kita ya. Kita pikir kita udah ikhlas, tapi ternyata kita belum ikhlas kayak gitu. Jadi kadang kita juga nggak tahu hati kita sendiri. Kalau ingat waktu iblis keluar sombongnya kan, padahal sebelumnya kan ahli ibadah. Itu yang kita harus, kadang-kadang saya juga mikir sendiri, takutnya ketika kita merasa diri kita lagi enak-enaknya ibadah, lagi merasa dekat-dekat sama Allah, lagi ngerasa kayak ini gimana, kita nggak tahu loh kapan hati kita terselip perasaan sombong. Kapan ketahuannya? Itu tadi ketika Allah Ta'ala turun perintahnya kepada iblis untuk misalnya sujud kepada Adam. Nah kita nggak tahu nih kapan kita ada perasaan sombong. Mungkin ketika kita lagi dihadapi oleh suatu keadaan yang bagaimana, kok gue diginiin sih kan gue udah rajin ibadah. Nah itu ada perasaan, lu nggak terima ya gue kasih. Terus lo maksud lo ketika lo udah baik begitu, lo nggak akan gue uji gitu. Nah itu ada perasaan gimana ya? Itu ya sama-sama kayak Mbak saya juga susah ngomongnya. Jadi ada perasaan mungkin kita merasa ketika kita udah baik kita "Kok masih diginiin juga sih kan gue udah lagi memperbaiki gitu. Ya. Padahal di Al-Ankabut jelas disebutkan di situ apakah manusia mengira ketika mereka beriman mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa ujian. Ya, Bukan makanya maaf maaf jadi maksudnya itu bukan yang saya lebih kayak gini loh kalau boleh minta nih misalnya ya Allah saya ingin masuk surga nih tapi tolong saya jangan diuji terlalu berat gitu loh jadi kayaknya boleh, kok boleh banget. bukan karena kesombongan ibadah cuma maksudnya Enggak, kalau masalahnya kita masalah saya. nggak Ah, siap gitu loh saya nggak siap untuk menghadapi ujian-ujian apa lagi gitu ya maksudnya pasti Allah akan uji tapi kayaknya saya tuh langsung tadi tuh waktu ngomong gitu terus saya berpikir gitu terus saya langsung ngeliat ke atas nggak tahu sih ngeliat ke atas nggak tahu terus membayangkan Allah ngomong ini enak aja lo mau enaknya nggak mau enaknya gitu jadi aduh ya Allah ya itu sih mungkin iman saya masih belum bagus sih. sama Mbak Lin. Tadi kalau ngomong sombong tuh saya pakai saya sendiri. Saya bilang saya baru saja kemarin berpikir gitu ya. Apa ada perasaan gini? Apakah gue selama ini juga ada perasaan tidak ikhlas yang gue nggak sadarin? Karena saya gitu. Nah, maksudnya seperti Mbak Lin juga tadi. Kita pengen surga, tapi kita emang nggak pengen sama ujiannya. Maksudnya gini. eh kan makanya saya suka baca ayat Al-Baqarah terakhir ya. Warabbana waratuhamilna malato kotolana bisa berdoa sampai nangis-nangis. Kenapa? Saya nggak tahu mana yang saya nggak kuat ya Allah, tapi saya jangan dikasih yang saya nggak akan kuat memikulnya ya Rob. Boleh, boleh. Maka doa doa ini nih yang tadi doa Rasulullah di Taif, kalau ntar Mbak Lin mau saya kasih ke grup, Boleh baca pakai itu, baca banget. Dan kita mungkin bisa nangis-nangis. Kenapa? Aku
Kenapa nih? Anda kok kelempar? Sama aku juga Oh gitu. Tadi Balin mana? maafkan. Nggak tahu nih kenapa nih. Semua kelempar juga ternyata. Padahal nggak aku apa-apain. Iya, tiba-tiba tek gitu ya. Tapi alhamdulillah cepat nyambung lagi ya. Iya. Pada masuk. Ya gitulah Masuk ya ke kira-kira record. ya. Belum ada Balinnya nih. Kasihan dia koneksi juga lagi agak itu dia soalnya. Jadi insya Allah seperti Iya. itu ya. Itu pertanyaan Mbak Lin itu sebenarnya pertanyaan kita juga, bener gak? Ngaku nggak? Mbak Winda, Mbak. Bara. Pertanyaan kita juga kan? Cuma mungkin Kita pengen, literasinya dia bisa lebih bisa mengliterasikan gitu. hmm, kita pengen masuk surga, tapi kalau bisa jangan jangan berat-berat amat sih ya Allah ujiannya gitu kan. Nah itu ada loh doanya juga, ada doa bagus banget yang bilang begini, ya Rob aku minta rezeki yang banyak, tapi yang nggak pakai musibah dulu ya Rob gitu loh. Ada. Kan kadang ada orang dapat rezeki banyak dari musibah dulu. Itu doanya juga Hmm. ada yang minta rezeki darimu yang nggak pakai musibah dulu, yang nggak pakai capek, nggak pakai sedih. Boleh lah itu ada doanya. Nah, berarti minta surga pun kayak gitu. Ya Rob, pengen surgamu ya Rob, tapi aku nggak kalau bisa jangan pakai ujian yang berat-berat banget ya Allah. Kayak gitu. Nah, kita kan dengan kita ngomong gitu mengakui keterbatasan kita, mengakui kelemahan kita sebagai manusia. Ya, kira begitu. Mbak Lin nggak bisa masuk lagi ke Sian Dita, kita sambungin di grup deh. Ya kayak begitu ya, insya Allah ya. Iya. Ya, jawaban saya tadi dan alhamdulillah udah dapat ngobrol banyak sih walaupun tadi sempat keputus. Insya Allah kita memahami apa yang Mbak Lin rasakan dan itu insya Allah perasaan kita semua juga. Ya Iya semoga benar. Allah Taala selamatkan kita dengan apa namanya eh, bahasanya dimudahkan sakaratul maut kita, ya dikasih ampunan setelah sakaratul maut, kasih rahmat, diselamatkan dari azab kubur, diringankan hisapnya dan masuk ke surga. Amin ya robbal alamin. Baik, Mbak Winda, monggo ditutup. Berarti langsung kita ke doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Dan Asyhadu an la asyhadu ilaha alla astagfirullah wa atubu illallah. ilaik. Sampai Assalamualaikum ketemu minggu depan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih.